Oke, saya ingin melihat dalam perspektif yang berbeda, dalam posisi yang jauh berbeda. Nggak ada manusia yang tidak salah. Nggak ada yang manusia yang tidak berbuat kekeliruan. Karena proses-proses itu bukanlah berdiri sendiri, tapi rangkaian-rangkaian dari beberapa peristiwa. Dan ini peringatan kepada tokoh-tokoh Islam kalau ingin bermain dalam dunia politik atau kalau mau menjadi ditokohkan, konsekuensinya seperti ini. Apa yang dilakukan oleh katakan Pak Fadli, perbuatan yang sama dilakukan oleh Rizik Syihab umpamanya, itu dampaknya pasti berbeda. Sebagai tokoh Islam tentu respon masyarakat jauh lebih tinggi pada Pak Fadli melakukan. Saya mendengar dari bacaan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim, itu salah satu masuk dalam satu pertimbangan. Itu pertama saya ingin sampaikan. Kedua, realitas politik hukum kita, bahwa undang-undang yang disebutkan Pak Fadli tadi itu ada pasal 116 dia menempel masih situ. Semua KUHP kita itu ya, itu di Belanda sudah masuk ke museum. Saya kuliah di Belanda, gak pernah dipakai, udah jadi kenangan, tapi kita pakai itu. Jadi mau tidak mau konsekuensinya, karena KUHP itu KUHP zaman Belanda 1911, udah dari East. Jadi mau tidak mau itu yang dipakai menjadi hukum positif kita dalam perbuatan pidana umum. Sekarang DPR mau bikin rancang undang-undang KUHP. Tadi Pak Fadli bilang demokrasi seperti apa? Itu ada pasal yang mengatakan jika kita menghina lembaga DPR, diancam 2 tahun penjara. Coba bayangkan. Saya punya rancangan ini di sana. Ya. Itu membungkiri nggak itu demokrasi? Ya. Ada orang yang dipilih mewakili seorang. Lalu yang memilih dia ini minta pertanggungjawaban politik. Dia menyampaikan aspirasi atau tidak. Lalu mengkoreksi, dihukum 2 tahun nanti itu. Ini ada produk hukum kita. Makanya saya selalu tidak sepakat dengan Mahfud MD. Mahfud mengatakan hukum itu produk politik. Kalau dia produk politik, terjadi negosiasi hukum, pasal-pasal hukum itu. Ya, saya yang katakan ini. Kalau dia produk politik, pasti ada bergening. Ya. Tapi kalau dia produk sosial, dia berbeda. Ada gejala-gejala. Ada pengembangan cyber. Perkembangan yang tumbuh masyarakat itu perlu diatur. Itu hukum yang benar. Tapi beda. Kalau ada undang-undang tembakau, lalu ada order dari pabrik rokok. Itu akan berbeda itu hukumnya. Karena bukan tumbuh dari kebutuhan masyarakat. Hukum itu harus muncul karena kebutuhan masyarakat. Yang salah siapa? Lembaga yang diberikan otoriti, yang didelegasikan oleh rakyat. Ini yang juga tidak jalan. Orang model Pak Fadli ini nggak banyak. Jadi kalau nggak direkal, kalau dulu direkal nih dari pantai. Untuk Pak Prabowo masih membiarkan. Ya tuh. Tapi ini dinamika politik kita. Ya, kita nggak harus sama. Kalau dunia demokrasi harus berbeda kita. Oh jelas. Ya tuh. Dan perbedaan itu jangan dijadikan permusuhan. Ini ketika berbeda, dia nggak tahu saya apa punya hati, saya masuk ke PDI, rumah saya dibom. Karena nggak boleh berbeda. Ada nggak satupun rahasia klien saya, termasuk rahasia Habib Rizik yang saya bocorkan sampai hari ini. Ya. Banyak yang saya pegang juga, Batian Nasir, semua hampir ulama. Tapi itu karena bagian dari profesi diatur oleh undang-undang
advokat saya tidak boleh membocorkan rahasia klien, sampai hari ini saya pegang sampai mati. Ini yang kita berbeda. Terus ada proses. Kita terlalu prematur mengatakan melukai rasa keadilan. Ya. Kalau tadi Habib Rizik terima itu, berarti sudah ingkrah dia. Beliau menyatakan banding. Nah, rasa keadilan mana yang sekarang dilukai? Karena belum ada keputusan apapun. Belum ada keputusan apapun. Untuk membantah keputusan pengadilan harus melalui pengadilan juga. Ini tata kelola proses beracara kita di pengadilan. Jadi apa yang dinyatakan jaksa berdakwanya dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 46 itu, Habib Rizik CS tidak punya kepentingan, tidak punya kewajiban untuk membuktikan. Jaksa membuktikannya, hakim menilainya, dan itu diperdebatkan bersama antara terdakwa, pengacaranya, jaksa dan hakim. Dan hanya menilai di sini. Hakim manusia juga, ya. Jadi sudut pandangnya itu pasti nggak sama. Oleh karena itu, ketika terjadi suatu putusan, kalau terdakwa tidak puas, masih ada penyaluran lagi. Ada lembaga lain, pengadilan yang lebih tinggi, namanya pengadilan tinggi. Nggak puas sama tinggi, ada lagi namanya Mahkamah Agung. Di Mahkamah Agung itu ada 2 proses hukum, ya kasasi, ya PK. Tapi sekarang dia ingkrah, dikaji dari sudut pandang mana kita melihat. Saya tidak melihat kasus per kasus. Saya melihat putusan akhirnya seperti apa. Kita bandingkan lah ya. Kita ini kan selalu, kalau kita mendapatkan apa yang menguntungkan kita mengapresiasi. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mencaci maki. Megamendung, ya, itu mendenda 20 juta, nggak ada penjara. Petamburan 8 bulan. Ancaman maksimalnya setahun. Tamburan 50 juta dan kurungan. Iya, ancaman maksimal setahun. Ada payung hukumnya kan. Coba lihat urutan. Saya ingin fair aja. Begitu pulang itu ada kumpulan massa sangat banyak. Ya, oke. Sampai Petamburan harusnya ada kearifan. Ini pandemi. Dibubarkan suruh pulang, jangan masuk lagi. Lalu besoknya Jumat, saya masih ingat nih, kayak Tebet. Di Tebet saya hadir itu, diundang lagi nih, untuk Sabtu. Habis Tebet langsung ke Megamendung. Padahal patut diketahui bahwa kehadiran HRS di situ akan menimbulkan kumpulan massa. Karena kehadiran itu tunggu banyak orang. Harusnya menghimbau. Masuk lagi ke Petamburan malam minggu. Muncul cerita yang banyak sekali. Maaf, ini tidak pantas disampaikan seorang ulama. Merespon orang yang artis itu dengan kata-kata seperti itu. Itu semua terkait dengan pengadilan? Tidak masalah. Tidak ada urusan dengan pengadilan. Tapi kan ada akumulasi dari suatu perbuatan yang juga melukai hati masyarakat yang lain, juga mencederai lembaga keagamaan. Orang sekarang begini, orang sekarang justru menyerang kemana? Ke Islamnya. Apakah ini representasi dari Islam? Jatuh orang menuduh begitu, sehingga serangan terhadap agama Islam hari ini itu luar biasa, sadis dan brutalnya. Ada sekelompok muda-mudi yang hari ini mabuk kemarin. Coba bayangkan. Apa? Ini bahwa secara psikologi ini berhubungan satu sama lain. Itu yang saya katakan, ada sosial efek yang beda dengan saya atau antum dengan Pak Fadli. Ini tokoh yang dibesarkan oleh umat. Harusnya memberikan contoh atau meredakan emosi umat. Ya inilah yang terjadi. Tapi ini tidak ada hubungan dengan putusan pengadilan. Karena pengadilan bagaimanapun dia punya independensi. Res politika itu dia punya
Kewenangan separatis of power itu yudikatif di situ. Saya tidak berkaitkan itu dengan putusan, tapi saya ingin mengingatkan ada dampak, ada sosial efek yang jauh lebih besar daripada hukuman itu sendiri. Tidak, saya dengar tadi bahwa ada pertimbangan hukum. Ini akan menjadi imitasi teori. Kalau dia melakukan seperti yang di UMI itu, lalu itu menjadi suatu pembenaran, akan muncul perbuatan yang sama. Itu sebagai salah satu pertimbangan. Tapi banyak lagi pembuktian-pembuktian yang dapat dibuktikan pengadilan, menurut pengadilan. Ya, sehingga pengadilan mengambil putusan itu. Kan ada pertimbangan-pertimbangannya semua. Saya dengar pertimbangan-pertimbangannya. Dan jaksa dapat membuktikan sebagian besar dari dakwaannya. Nah itu domainnya pengadilan. Siapa yang bisa intervensi? Presiden nggak bisa intervensi. Ya, kenapa? Karena itu bukan final. Begitu dia intervensi di pengadilan negeri, belum tentu pengadilan tinggi setuju. Kalau pengadilan tinggi setuju, belum tentu Mahkamah Agung setuju. Masih lembaga, bagaimana dia mau intervensi ini? Orang yang berbeda. Tetapi itu proses yang terjadi menjadi suatu realitas, menjadi early warning. Kalau orang ingin menjadi tokoh, berlaku, bersikap sebagai tokoh yang sesungguhnya.